3, 4, 5, 6. Berarti sini. Masih tetap 6. Terus habis itu kita gantian pakai tangan sebelah sini. Ini lagi, digosok-gosok lagi. Lalu kita mulai berdoa lagi. Dan kalau mama berdoa biasanya ngapain? Minta sesuatu Minta kan? sesuatu, minta uang. Minta sesuatu, lihat. Kalau minta sesuatu dia akan muncul sesuatu seperti ini. Jadi katanya benda itu bisa dirubah menjadi sebuah partikel kecil dan bisa digerakkan dengan sangat cepat, menembus transdimensi sehingga bisa berpindah tempat. It is bullshit. Yes, menurut saya. Di sana tuh bisa belanja apa gitu. Oh, di sana ada. Iya. Ini mau kemana sini aja? Coba contohnya gimana? Iya. Misalnya? Nah, kalau aku nggak bisa sulap, Mas. Enggak, maksudnya belanja apa gitu? Misalnya ini ya, kita mau belanja misalnya satu mangkok, misalnya kan di sana juga ada orang jualan. Misalnya bakso, tapi hati-hati jadi makan, Mas. Kenapa? Bakso itu cacing, Mas. Cacing makan di sana, makan ikan ternyata. Bakso tuh cacing. Cacing. Selamat malam semuanya yang ada di depan saya juga yang ada di rumah. Kita kembali ke My Table of Opinion. Saya mau bicara tentang satu hal yang mengusik pikiran saya sampai sekarang saya nggak bisa tidur. Apa itu, Pak? Yaitu orang-orang yang percaya pada hal yang harusnya tidak dipercaya oleh manusia-manusia, tapi mereka tetap percaya walaupun tidak masuk ke akal dan logika mereka. Apa itu? Yaitu penggandaan uang yang dibuat oleh Mas Taat pribadi. Salah, Pak. Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Enggak, saya nggak mau manggil dia Dimas Kanjeng, saya manggil dia Mas Taat aja. Nggak pantas dipanggil Dimas Kanjeng, itu adalah terlalu tinggi. Nggak, Mas Taat aja. Jadi gini loh, kamu bayangkan ya, kalau ada orang di Indonesia bisa menciptakan uang, maka Indonesia akan menjadi negara terkaya di dunia. Jadi mikir gitu loh, mikir. Dan kok ya ada orang-orang percaya, jelas-jelas itu semuanya adalah bohong. Itu manipulasi pikiran. Jadi kadang-kadang orang-orang yang merasa pintar pun bisa termanipulasi pikirannya oleh hal-hal seperti itu. Kamu pintar? Pinter, Pak. Yakin? Iya. Kalau enggak kerja di sini. Iya dong, oh, Pak. pintar. Terus saya Jadi tanya sama tanya. kamu, gimana caranya masukin 11 ayam ke 10 kandang? Setiap kandang satu. Satu-satu, sisa satu. Nggak bisa. Masukin Harus masuk dua. satu. Nggak tahu? Satunya numpang di atas Nggak sih? tahu? Nggak tahu. Saya ajarin. Nih, Anda juga dengarkan baik-baik. Coba tangannya begini. 10. 10 kandang ya. Ya. Saya masukin 11 ayam. Ya. Pertama. Saya titip 2 ayam di kandang ini. Titip dulu 2 ayam. Titip ya. Ya. 2 ya. 2 titip ya. Berarti ini ayam ke? 3. Ayam ke? 4. Ayam ke? 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nah, yang ini 2 kan? Ya. Saya taruh lagi di sini. 11. 11 ayam 10 kandang. Muat, Pak. Ah, kan? Kan nggak muat. 11 ayam 10 kandang. Tuh. Kan 2 ya. Penonton sampai bilang mikir katanya. 2. Ulang. Saya taruh 2 di sini. Taruh 2. Nah, titip. Titip. Ini ayam ke berapa? 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nah, yang satu saya balikin sini. Jadi Taruh. 11. Muat ya. Muat. Tangan apa ya ini kok Iya, muat? muat. Ini tangan. Penonton ada yang ngikutin dari barusan ya. Bagus. bisa sih, Pak? Nah, itu dia makanya. Udah nggak masuk akal. Iya ya, oke. Gini aja deh Pak, saya punya fakta tentang tadi Mas Taat tadi Pak. Oke, coba cerita. Jadi fakta penipuan tentang Dimas Kanjeng Pak. 1. Rahasia jubah besar milik Dimas Kanjeng. Saat ini 2 jubah besar Dimas Kanjeng telah diamankan oleh pihak kepolisian, yaitu 2 jubah warna hitam dan kuning. Jubah-jubah besar ini dipesan sendiri oleh Dimas Kanjeng ke penjahit di Probolinggo. Oh, itu bentar. Dia pesan baju di? Probolinggo. Oh, itu tempat saya pesan baju soalnya. Oh, Bapak dulu penipu-nipu gitu? Iya, Pakai baju? makanya. Pernah ya Pak? Satu tukang jahit Satu ya? tukang jahit. Tailor apa Pak? Nggak usah disebutin, Oke, Pak. promo nanti. Dengan model dan ukuran yang sudah ditentukan. Terus model jubah didesain dengan kantong di bagian belakang yang bisa menyimpan uang 200 juta rupiah dalam pecahan 100.000 rupiah. Berarti di jubah dia belakangnya ada kantong yang muat 200 juta ditaruh. Ya. Oh.
Lalu jika uang di kantong sudah habis, Dimas Kanjeng akan ganti jubah yang sudah diisi ulang. Oh, jadi Ini uangnya juga. diambil dari sana. Iya, kayak voucher ya. Penipuan pertama. Nah, Kedua, kedua, punya kantong emas. punya kantong emas tuh apa maksudnya? Jadi dia punya kantong emas. Polisi juga menyita kantong emas yang bernilai 10 juta rupiah, Pak. Para pengikutnya membeli kantong tersebut dan dijanjikan akan berlipat ganda perhiasannya dan tidak pernah habis. Jadi kalau saya beli 10 juta rupiah, kantong emas itu akan keluar perhiasan dan nggak akan pernah habis? Ya, Oke. dan namun ketika diuji oleh pihak kepolisian ternyata palsu. Emasnya palsu? Iya. Oh, makan tuh emas palsu bayar 10 juta. Tiga, Punya dapur ATM, Pak. dapur ATM? Iya. Dapur ATM? Punya. Jadi barang yang disita selanjutnya adalah sebuah kotak yang berbahan dasar kayu yang disebut dengan dapur ATM. Kotak ini katanya bernilai Rp250.000. Menurut Kanjeng Dimas, para pengikut harus menempelkan uang 10.000 ke dalam kotak yang ada tulisan Arabnya. Nanti uang tersebut akan bertambah hingga 5 juta rupiah. Itu Pak, faktanya. Itu bukan fakta, itu bohong gitu. Itu bohong gitu. Dan itu membuat pikiran manusia jadi kebawa-bawa pingin seperti itu. Karena orang itu kepingin uang ya, kepingin uang, pingin pamer, pingin banggain sombong pada teman-temannya. Akhirnya terhasut oleh hal-hal seperti itu dan percaya gitu. Ini gini ya, saya mau ngajarin teman-teman yang ada di sini ya. Ini adik-adik ya yang bagi pada jomblo ya. Kalau kalian mau sombong pada teman Anda atau misalnya mau punya pacar tapi nggak punya uang, ya kan malu ya. Gampang. Oh, Bapak punya tipsnya? Oh, saya punya tipsnya. Apa itu, Pak? Jadi nggak perlu kayak taat-taatan itu nggak perlu. Lihat ya, ini dompet saya. Wih, banyak. Duit Ya. coy. Kalau kamu jalan makan sama pacar kamu atau gebetan kamu, taruh dompetnya dulu. Nah, dia akan berpikir bahwa kamu adalah pengikut Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Dan ini nggak perlu pakai ilmu-ilmu gaib bohong tersebut, nggak perlu. Kamu hanya perlu dompet, ya, dan uang. Udah, ambil uangnya, nah, lipat-lipat. Ya. Wow. Kosong ya? Oh. Udah, ya kan, beres. Makan paling berapa sih? 50.000, 100.000? Ah, pura-pura ngambil, 100.000 kasih. Dia pikirnya masih banyak gitu dong. Pinter. Gampang gitu loh, nggak perlu pakai acara bohong-bohong gitu. Katanya banyak lagi sekarang yang bohong. Betul sekali Pak, setelah kasusnya Mas Taat tadi ada terkuak lagi, ada yang sama kasusnya Pak. Orang-orang ikutan. Ngikutin Pak. Mana coba Ini, saya Pak. mau lihat. Nah ya itu dia namanya, kalau orang udah membohong lalu sukses, orang-orang lain akan ngikutin, akhirnya semuanya jadi penipu. Ya, Bapak juga kan tukang tipu. Enak kan? aja, saya nggak nipu, saya ngajarin tips and tricks. Oh Pak, tapi ngomong-ngomong ada 2 tamu tukang tipu juga mau bertemu dengan Bapak. Kamu kok biarinin tukang tipu masuk ke ruang tamu saya? Karena katanya gurunya Bapak, jadi saya masukin ke sini Pak. Jadi kita baru saja kehilangan 2 vas bunga, 3 lemari, 1 kulkas, dan 2 televisi Pak. Itu bukan hilang, Cika. Kenapa? Kita memang nggak punya barang-barang itu. Sudah ditunggu Pak, silahkan. Nah dia nungguin ke saya? Iya, Oh, lihat ya. Nih, Kalau tukang tipu tuh masuk rumah itu gambar dulu, liatin. Apa kabar? baik. Silakan dulu. Kalau ini bukan tukang tipu ini, kalau ini professional magicians. Nah, justru saya sengaja mengundang mereka ke rumah saya ini mau nanya gitu tentang pendapat seorang yang berprofesi sebagai seorang pesulap yang bisa melakukan hal yang sama seperti itu ya. Karena si Mas Taat itu juga sebenarnya tukang sulap juga menurut gua sih. Iya, Gitu. setuju sih.
Cuman dia pakai ilmunya untuk hal yang negatif. Atau menurut Anda berdua gimana? Lu dulu. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya sih maksudnya kalau mama ini sih yang dilakukan itu jelas-jelas adalah murni trik gitu loh. Tapi memang yang seperti yang tadi kita bahas, kita melakukan untuk entertainment gitu kan. Cuman kalau dia si Mas siapa namanya? Taat. Mas Taat itu menggunakannya untuk mungkin ada yang merasa tertipu atau menipu orang. Jadinya banyak yang merasa dirugikan. Bukan mungkin, udah jelas ada buktinya Iya, ketangkep kok. kan ini praduga tak bersalah. Oh iya. Ya, kalau menurut enaknya gue apa saya ya? Iya, tadi gue ngomong saya nggak enak gitu. Kalau menurut gue sendiri sih emang udah jelas apa ya, kalau kan sempat yang beritanya naik terus browsing lah cari kan. Dan ngeluarin dari belakang. Ya nggak tahu ya kalau misalnya kalau gue sih orangnya selalu skeptis. Gitu doang sih kita juga bisa ngelakuin hal yang sama, bahkan kita bisa yang kadang-kadang lihat tangan kita di roll sleeve bisa ngeluarin sesuatu. Jadi langsung anggapnya it's a trick. Kita bisa ngelakuin itu. Cuman ya itu tujuannya dia beda untuk mengelabui dan memanfaatkan apa ya eager apa sih namanya greedy, keserakahan orang. Dan ini kita tidak mengatakan gini ya, jadi ada orang akan mengatakan, wah itu kenapa dibilang penipu, belum tentu gitu. Ini sudah jelas penipuan dan sudah tangkap polisi masalahnya. Udah jelas. Sudah terbukti. Dan ada kasus pembunuhan juga sebenarnya di hal tersebut Iya. gitu. Nah, Tapi itu kan, di sulap kan juga ada, Pak. apa itu? If you know my secret, apa katanya? If you kalau- want to know the secret, I have to kill you kan Iya, gitu. iya, iya. Mungkin Benar. dia beneran. Mungkin dia beneran. Beneran Mungkin lah dia- akhirnya Iya, dia. actually bener. Jadi, Terlalu mendalami jadi dia. kalau pesulap itu suka punya candaan gitu ya. Kalau mau tahu rahasianya, abis kasih tahu harus saya bunuh gitu. Itu bercandaan Bercandaan. gitu. Ternyata beneran ya kejadian. Beneran dilakuin Beneran sama dilakuin. Kejadian dilakuin sama dia. Oke, saya akan bahas ini lebih dalam lagi setelah yang satu ini ya. Jadi masih ada rahasia-rahasia lain yang mungkin akan mereka kuak. Dan jangan percaya pada penipuan supaya kita juga belajar. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Jadi gini, kan tadi ada berapa? 4. Kalau kita tiup seperti ini, Pak. Lalu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15.